Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalan hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yarda ala duna haqqi jalali hamdul hamidin wa usalli wa usallimu ala rasulihi thaniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil bashar sa'iral mursalin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. المكرم المرشد حضرة الشيخ Romo Kiai Ahmad Sotik nafa'anallahu bi'ulumi. Al-Mukarram Dewan Pengasuh, Dewan Munawib serta pengurus dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Islami As-Salafi Darussalamah nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Mukarram Dewan Pengasuh Pengurus Yayasan Darussalamah Derajat Dewa Wais Jepara nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Mukarram Dewan Pengurus Dewan Guru SMP dan SMA Darussalamah Teknologi Boarding School nafa'anallahu bi'ulumihim. Dan tak terlupa teman-teman santri yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya di sini sebagai muqassimul awqat akan membacakan acara yang akan berlangsung pada siang menjelang sore. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga sambutan oleh masyayikh. Acara yang keempat pembacaan administrasi Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah. Acara yang kelima pembacaan struktur kepengurusan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah. Acara yang keenam pembacaan peraturan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah. Dan acara yang ketujuh tahlil akbar sekaligus doa. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Ahmad Mukhlisin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara halal bihalal plus haul bahyai berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Li ridhoillah wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan oleh masyayikh yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imam Mudzakkir. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim ulama, sesepuh di sepuh kang tansah kawula mulyakaken, dumateng para bapak para ibu sedherek kang hadir kang tansah kawula mulyakaken, dumateng para santriwan santriwati kang berbahagia. Alhamdulillah kita sedaya takut makebal wonten menika majelis
ganti keinginan sehat walafiat benten kirang segala punapa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedaya, alhamdulillah saat menika awal pertemuan Pondok Pesantren Darussalamah, awalan masuk pesantren Darussalamah, awalan halal bihalal Darussalamah, mugi-mugi tansah angsal berkah lan barokah ilmu sedaya santri. Amin ya rabbal alamin. Dan kula mewakili saking keluarga dalem punging matur suwun daya ingkang hadir kang menapa saged hadir khususipun dongakake Simbah Yai Sodik pas wekdal menika wekdal haulipun Simbah Yai, muga-muga dipun paringi panggenan ingkang langkung sae dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kula boten kata-kata kene matur kap semanten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu
pembacaan administrasi Pondok Pesantren As-Salafi Darussalamah oleh Ustadz Fakhrul Razi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibina rasulillah, la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram Romo Yai Haji Ahmad Sadiq, nafa'anallahu bi'ulumi, ingkang dalam kehormatan Ibu Nyai Hajah Saminah, nafa'anallahu bi'ulumiha, ingkang tansah kita taati fatwa-fatwanipun para dzurriyyah al-muhajir Islamiyah Salafi Darussalamah, nafa'anallahu bi'ulumihim, ingkang tansah Allah hormati para masyayikh, para sesepuh, para yai ingkang berkesempatan hadir wonten ing majelis ingkang milya punika, nafa'anallahu bi'ulumihim. Yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan baik Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah ataupun Yayasan Darussalamah Brajadewa, nafa'anallahu bi'ulumihim. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan santri, putra dan putri ingkang tansah kaula tresnani. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita berbeda-beda, namun masih mengumpulkan kita dalam bingkai kebesaran Darussalamah. Yang besar harapan kita, mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapat keridhaan dari Allah yang nantinya akan menuntun kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau Rasulullah. Hadirin ingkang kaula hormati, perkenankan saya di sini membacakan susunan administrasi yang harus dipenuhi bagi seluruh santri, terkhusus santri Salafiyah. Dalam arti yang akan saya bacakan nanti meliputi kewajiban bagi santri Salafiyah, bukan santri formal. Mohon diperhatikan dan ditaati. Bismillahirrahmanirrahim. Administrasi santri putra dan putri Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tahun ajaran 1442/1443 Hijriah atau 2021/2022 Masehi, meliputi 1. Pendaftaran. Poin A. Syarat pendaftaran meliputi 1. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. 2. Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir. 3. Mempersiapkan pakaian seragam sekolah, baju warna putih dan hijau. 4. Membawa surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah tempat tinggal calon santri. 5. Membawa fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar. 6. Membawa kartu kesehatan semisal BPJS, KIS, Askes, dan Jamkesmas bagi yang memiliki. Nomor 7. Membawa surat keterangan negatif COVID-19. Poin B. Administrasi pendaftaran. 1. Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Membayar biaya bangunan sebesar Rp200.000. Nomor 3. Membayar seragam sebesar Rp250.000. Kemudian raport
25.000, materai 12.000, foto 3x4 sebesar Rp5.000, fotokopi berkas-berkas sebesar Rp3.000, kemudian membayar map pendaftaran sebesar Rp10.000, dan syahriah minimal 1 bulan sebesar Rp60.000. Yang terakhir, membayar training kesehatan tidak termasuk rapid test. Jadi training kesehatan ini tidak termasuk rapid test. Nanti akan diwujudkan dalam bentuk suplemen seperti yang sudah kita jalani beberapa bulan yang lalu. Semua santri insya Allah akan dibagikan suplemen seperti yang kemarin sebesar Rp30.000. Jadi untuk santri baru diwajibkan membayar iuran sejumlah Rp645.000. Poin selanjutnya untuk santri lama. Biaya yang harus dibayarkan yang pertama daftar ulang sebesar Rp20.000, kemudian training kesehatan tidak termasuk rapid test sebesar Rp30.000, dan syahriah minimal 1 bulan yakni Rp60.000. Poin C, biaya bulanan dalam kurung syahriah santri Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah meliputi SPP, UKS, dan kegiatan ubudiyah adalah senilai Rp30.000 dan listrik sebesar Rp30.000 per bulan, atau jika diakumulasikan akan menjadi Rp720.000 per tahun dihitung selama 12 bulan. Catatan bagi santri yang belum melunasi tunggakan syahriah di tahun-tahun kemarin, ketika membayarkan syahriah pada tahun ini, pada tahun ajaran ini, maka biaya syahriahnya mengikuti tahun di mana dia membayarkan. Hal ini dipertimbangkan sesuai dengan nominal mata uang rupiah yang semakin melemah. Ditetapkan di Braja Dewa tanggal 2 Mei tahun 2021. Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Braja Dewa, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kepala Pondok Pesantren Yai Haji Ahmad Muhlisin ditandatangani. Sekretaris Pondok Pesantren Bapak Muhammad Ali Maksum ditandatangani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan struktur kepengurusan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah yang akan dibacakan oleh beliau Yai Haji Irsyad Syafi'i. Kepadanya dipersilakan. Di tempat yang sangat mulia ini dan kehendak Allah serta taufiknya kita bisa dipertemukan untuk saling bersilaturahmi tatap muka, untuk mengingat dan mengenang sejarah keadaan kita bersama di Pondok Pesantren Darussalamah, sekaligus mengadakan halal bihalal santri dan serta mengenang jasa almarhum beliau Pak Yai Mas Berdik. Semoga beliau akan ditempatkan di sisinya dengan keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya duduk di tempat ini akan membacakan sunan pengurusan Pondok Pesantren Darussalamah Salafiyah tahun ajaran 2001-2002 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pengangkatan pengurus dan guru mustaqim
tahun ajaran 2001-2002 Masehi. Berdasarkan keputusan rapat pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah pada tanggal 18 Februari 2021 menetapkan bahwa satu nama Sohib Khairun Nasihin bin Imam Mabrur, tanggal lahir terima mukti 0709-1996, alamat Trimo Mukti, Kecamatan Candipura, Kabupaten Lampung Selatan. Mohon Pak Guru yang baru bisa agar teman-teman yang belum kenal untuk kenal, mohon berdiri memperkenalkan diri. Cukup berdiri saja. Nah, ini ya. Bisa. Nomor 2, M. Kuston Mustafa Umam bin M. Abu Malik, 4 tanggal lahir Braja Sakti 22/05/1996, alamat Braja Sakti, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Persilahkan untuk berdiri. Selanjutnya nomor 3, Haji Setiawan bin Sugiarto, 4 tanggal lahir Bangun Rejo 06/04/1997, alamat Bangun Rejo, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Akan dipersilakan. Diangkat sebagai pengurus dan guru mustaqim Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah untuk mengemban tugas sebagaimana mestinya selama kurun waktu 9 tahun dari tanggal yang ditetapkan. Demikian surat penetapan ini dibuat supaya dapat dilaksanakan dengan penuh pertanggungjawaban dan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Ditetapkan di Brajadewa pada tanggal 20 April 2021, pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kepala Pondok Pesantren Yai Haji Ahmad Muflisi ditandatangani. Muhammad Ali Maksum, Sekretaris Pondok Pesantren, ditandatangani. Mengetahui pengasuh 1 Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa Yai Haji Dardiri Ahmad SHI, ditandatangani. Surat pengangkatan pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah pada tanggal 18 Februari 2021 menetapkan 1 nama Aris Munandar. Ini mohon maaf, ini khusus. Sekarang ada pengurus dan mustahik, ada yang namanya khusus pengurus ya. Ini adalah yang khusus pengurus. 1 nama Aris Munandar, tanggal lahir Pasir Gedong 2 tanggal 22 bulan 6 1997, alamat Beteng Sari, Kecamatan Jatuh, Kabupaten Lampung Timur. 2, nama Henry Setiawan, tanggal lahir Bandar Jaya 25/02/1995, alamat Heru, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. 3, Saiful Mubaligh, tanggal lahir Bumi Kencana 08/010/1999, alamat Bumi Kencana, Kecamatan Seperti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.
Selanjutnya nama Ahmad Rosyid. Tempat tanggal lahir Oku Timur, tanggal 10 bulan 3 1998. Alamat Mudo Santoso, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya nama Basruddin. Tempat tanggal lahir Sukamarga, 19/09/1997. Alamat Kecamatan Apung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Diangkat sebagai pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah periode 2021-2022 untuk mengemban tugas 1. Penertiban sekolah, 2. Penertiban jamaah, 3. Penertiban ngaji wajib, 4. Penguji sidang standarisasi ibtidaiyah dan sanawiyah. Demikian surat penetapan ini dibuat supaya dapat dilaksanakan dengan penuh pertanggungjawaban dan dengan sebaik-baik. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Ditetapkan di Brajadewa pada tanggal 20 April 2021. Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kepala Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Mufisi ditandatangani. Sekretaris Pondok Pesantren Muhammad Ali Maksum ditandatangani. Mengetahui pengasuh 1 Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa Kiai Haji Dardiri Ahmad SHI ditandatangani. Pengangkatan guru mustahik diniyah formal SMP dan SMA tahun ajaran 2021-2022. 1. Nama Joni Setiawan bin Emyoni Supa. Tempat tanggal lahir Pakuan Haji 07 Oktober 1996. Alamat Pakuan Haji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. 2. Nama Daryanto bin Kardiono. Tempat tanggal lahir Batu Nangkok 27 Juni 1993. Alamat Batu Nangkok, Kecamatan Sungai Tengah, Kabupaten Lampung Utara. 3. Nama Agus Sofyan bin Sumangken. Tempat tanggal lahir Ramapuja 31 Juni 1996. Alamat Ramapuja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. 4. Nama Sigit Setiawan bin Sugiarto. Tempat tanggal lahir Bangunrejo 06 April 1997. Alamat Bangunrejo, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Lawas. 5. Nama Syahruddin bin Surati. Tempat tanggal lahir Labuan Ratu Danau 17 Januari 1997. Alamat Labuan Ratu Danau, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. 6. Fathur Rahman bin Udiono. Tempat tanggal lahir Agung Batin 01 Maret 1997. Alamat Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mosuji. Mengetahui Kepala Yayasan Darussalamah Kiai Haji Imam Sibawe SHI MSD ditandatangani. Kepala Diniyah Formal Darussalamah Nur Aulia SPD ditandatangani. Susunan pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tahun ajaran 2021-2022. Pendiri Romo Kiai Ahmad Sotik. Pengasuh 1 Bapak Kiai Haji Dardiri Ahmad SHI. Pengasuh 2 Bapak Kiai Haji Imam Muzakir SE. Pengasuh 3 Bapak Kiai Haji Ahmad Toha SPD. Pengasuh 4 Bapak Kiai Haji Imam Sibawe SHI MSD. Iwan Pembina 1 Bapak Kiai Nur Kholis. Bapak Kiai Haji Nasihi, Bapak Kiai Bisri Mustafa, Bapak Kiai Zainuddin, Bapak Kiai Haji Masrur, Bapak Kiai Mu'alim,
Bapak Kiai Nur Yahdi, Bapak Kiai M. Abu Malik, Bapak Zaini, Bapak Kiai Samsuddin Wahid, Bapak Kiai Haji Khalil Ibrahim, Bapak Prasetyo Hadi Utomo Bina, Bapak Siswati Said Bina, Bapak Haji Sukadi, Bapak BRS Abdullah Hasan, Bapak Abdul Latif Hasan SIP, Bapak Musakin SHI, Bapak Kiai Abdul Aziz SHI, Bapak Kiai Mansur Daroini SHI, Bapak Badaruddin, Bapak Didi Mulyono SHI, Bapak Lukman Ansori, Bapak Wahid Habib Asyari, Bapak Dahrul Hasani, Bapak Sugianto. Kepala Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Ahmad Mukhlisin, Wakil Kepala Pondok Bapak Tamyiz, Sekretaris 1 Bapak Muhammad Ali Maksud, Sekretaris 2 Bapak Muhaimin Siddiq SSI, Sekretaris 3 Bapak Fatoni Ali Fadli, Bendahara 1 Bapak Mustajib Fakhrul Rozi, Bendahara 2 Bapak Fatul Mujib, Kepala Pendidikan Bapak Irsyad Syafi'i, Kepala Aliyah Bapak Kiai Haji Imam Sibawai SHI MSI, Kepala Sanawiyah Bapak Kiai Haji Ahmad Toha, Kepala Ibtidaiyah Bapak Kiai Haji Imam Muzakir, Seksi Penerangan 1 Bapak Miftahul Muhsin, 2 Bapak Ahmad Abdul Rauf, Seksi Keamanan dan Kebersihan 1 Bapak Kiai Haji Agus Ahmad Fatoni, Bapak Aidin, 3 Bapak Nur Aulia SPD, 4 Bapak Ahmad Rifai Setiawan. Seksi Pengairan Rekoperasi Bapak Ahmad Rifai, 2 Bapak M. Uson Mustafa Umar. Seksi Perlengkapan 1 Bapak Samsul Ma'arif, 2 Bapak Yazid Rifai, 3 Sohib Khairun Nasihin. Seksi Hubungan Organisasi dan Kelembagaan 1 Bapak Mu'in Siddiq, 2 Bapak Siswati SSI, 3 Bapak Haji Imam Nahrawi, 4 Bapak Ahmad Nur Iksan SPDI. Seksi Humas 1 Bapak Dardiri Ahmad SHI, 2 Bapak Muhammad Ilyas, Bapak Imam Syafini, 4 Bapak Imam Robi'i, 5 Haji Setiawan. Ditetapkan di Bajadiwa pada tanggal 2 Mei 2021. Mengetahui Kepala Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Mukhlisin ditandatangani. Mengetahui Pengasuh 1 Pesantren Darussalam Kiai Haji Dardiri Ahmad SHI ditandatangani. Sekretaris Pondok Pesantren Muhammad Ali Maksud. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua yang tertulis akan sanggup melakukan dengan baik dan membawa keberkahatan dan kemanfaatan di dunia atal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan peraturan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam oleh Ustadz Ahmad Rifai Setiawan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemeriki kalau disukan yang mana dan mas peraturan Pondok Pesantren ini langsung mawon nggih berhubung kata. Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Brajadewa Lampung Timur. Baik kepada Lampung Timur. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Demi terwujudnya tata laksana kehidupan pesantren yang sehat dan kondusif serta terciptanya suasana kegiatan belajar mengajar yang optimal di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam,
Derajat Dewa Waikipara Lampung Timur yang meliputi kegiatan belajar mengajar, kurikulum dan ekstrakurikuler, praktik amalia ibadah ala ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah, adab dan atau etika maka pengurus pesantren Salafiyah Darussalamah dengan ini menerbitkan peraturan pondok pesantren dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, ketentuan khusus pasal 2. Yang dimaksud dengan peraturan pondok pesantren ini adalah peraturan dan atau tata tertib yang dibuat berdasarkan musyawarah dewan pengurus pondok pesantren. Peraturan ini berlaku mengikat bagi seluruh santri pondok pesantren Salafiyah Darussalamah Derajat Dewa Kecamatan Waikipara Kabupaten Lampung Timur. Peraturan pondok pesantren ini disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan di lingkungan pondok pesantren. Pasal 3 dalam peraturan pondok pesantren ini yang dimaksud dengan 1. Pondok pesantren Salafiyah Darussalamah adalah sebuah wadah penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang beranu sunnah wal jamaah an-nahdiyah berkedudukan di Desa Derajat Dewa Kecamatan Waikipara Kabupaten Lampung Timur. Didirikan pada tahun 1965 oleh Kiai Haji Ahmad Sodik yang sekaligus sebagai pengasuh di pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren Salafiyah Darussalamah menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi pendidikan dasar tingkat Raudhatul Atfal RA atau TK dan pendidikan pesantren tingkat ibtidaiyah MI atau SD, serta pendidikan tingkat lanjutan yang meliputi pendidikan pesantren tingkat sanawiyah MTS atau SATP dan tingkat aliyah MA atau SATA. Juga menyelenggarakan pengajian-pengajian kitab kuning, khitobah, qiraah, serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya disebut pesantren. Dua pengasuh pesantren adalah kiai pendiri dan pengasuh pesantren serta beberapa orang yang disepakati oleh keluarga pendiri pesantren yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, pembinaan, bimbingan serta arahan terhadap seluruh jajaran yang terkait di pondok pesantren, baik terhadap para pengurus, guru maupun seluruh santri. Selanjutnya disebut pengasuh. 3. Pembina adalah orang-orang yang ditunjuk oleh musyawarah pengurus pesantren untuk ikut serta membantu tugas-tugas pengawasan, pembinaan, bimbingan serta arahan sebagaimana amanat pengasuh pesantren. Selanjutnya disebut dengan pembina. 4. Pengurus pesantren adalah orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi serta ditunjuk untuk secara bersama-sama mengelola pesantren. Selanjutnya disebut pengurus. Dewan Guru. 5. Dewan Guru adalah para pengajar di pesantren atau orang-orang yang ditunjuk oleh pengurus untuk membimbing dan mengajar santri. Selanjutnya disebut guru. 6. Santri adalah seluruh pelajar di lingkungan pesantren yang secara syah terdaftar dalam administrasi di pesantren. Selanjutnya disebut santri. 7. Wali santri adalah orang tua atau penanggung jawab santri ketika berada di luar pesantren. Selanjutnya disebut wali santri. 8. Mustahik adalah guru yang ditunjuk untuk menjadi wali kelas. Selanjutnya disebut mustahik. 9. Takzir adalah sanksi yang diberikan kepada santri atas pelanggaran yang dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selanjutnya disebut takzir. 10. Isada adalah singkatan dari Ikatan Santri Darussalamah, yaitu wadah edukasi, aspirasi dan komunikasi antara santri, guru dan pengurus pesantren. Selanjutnya disebut Isada. 11. Syawir adalah forum musyawarah belajar bersama di antara santri satu kelas. Selanjutnya disebut syawir. Alaran adalah kegiatan membaca nadom mata pelajaran secara bersama-sama atau sendiri. Selanjutnya disebut lalaran. Bab 3. Tujuan. Pasal 4. Tujuan diberlakukannya peraturan pondok pesantren adalah 1.
memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi segala bentuk tindakan di lingkungan pesantren. 2. Menjadi landasan dan acuan bagi segala bentuk penyelenggaraan kegiatan dan atau proses belajar mengajar di pesantren. Bab 4. Jenis kelembagaan. Pasal 5. Kelembagaan yang dimaksud pada peraturan pondok pesantren ini adalah 1. Pondok pesantren Salafiyah Darussalamah Derajat Dewa yang khusus bagi santri Salafiyah. 2. Yayasan Darussalamah Derajat Dewa yang khusus bagi santri sekolah formal SMP Teknologi Boarding School. 3. Bagi santri Salafiyah tidak diperkenankan mengikuti program pembelajaran yang dilaksanakan pada Yayasan Darussalamah Derajat Dewa. 4. Bagi santri formal tidak diperkenankan mengikuti program pembelajaran yang dilaksanakan pada Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah. 5. Poin 3 dan poin 4 dikecualikan pada saat haul dan imtihan serta acara-acara khusus. Bab 5. Kegiatan pesantren. Pasal 6. Kegiatan di pesantren meliputi 1. Kegiatan belajar mengajar di pesantren mulai pada tanggal 15 Syawal sampai dengan 10 Sya'ban setiap tahun ajaran. 2. Libur umum Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah setiap tahun ajaran ada 2, yaitu A. Pada tanggal 11 Sya'ban sampai dengan sehari sebelum Ramadan. 2. Pada tanggal B. Pada tanggal 21 Ramadan sampai dengan tanggal 14 Syawal. 3. Selama masa libur untuk sebagaimana ayat 2 di atas, seluruh santri wajib pulang ke rumah masing-masing kecuali disebut khusus. A. Santri pengabdian tidak memiliki masa libur umum, wajib tetap di pondok pesantren selama masa libur umum. B. Santri kelas 2 tingkat sanawiyah hanya berhak atas libur sebagaimana tercantum pada ayat 2 huruf A. 4. Kegiatan belajar mengajar yang dimaksud sebagaimana ayat 1 di atas meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Kegiatan kurikuler meliputi kegiatan belajar mengajar pada pondok pesantren tingkat Raudhatul Atfal, tingkat ibtidaiyah, tingkat sanawiyah, dan tingkat aliyah serta pengkajian kitab kuning. 6. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi khitabah, berjanji, qiraah, jahit menjahit, pertanian, kerajinan, komputer, palang merah remaja (PMR), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan kegiatan ekstrakurikuler yang lain diselenggarakan oleh pesantren. 7. Pelaksanaan ulangan umum dilaksanakan setiap semester atau 2 kali dalam setiap tahun pelajaran, yaitu bulan Zulhijjah, bulan besar, dan bulan Rabiul Tsani, Ba'da Mulud. 8. Pemegang jabatan isada adalah santri yang belajar di tingkat dan di kelas paling tinggi dengan ketentuan melalui mekanisme pemilihan dan ditetapkan oleh pengurus. 9. Pemegang jabatan ketua asrama pesantren adalah santri yang belajar di tingkat dan di kelas paling tinggi dalam asrama dengan ketentuan melalui mekanisme pemilihan. Bab 6. Hak-hak santri. Pasal 7. Setiap santri berhak untuk 1. Mendapatkan tempat pemondokan atau asrama tempat tinggal di pesantren. 2. Memperoleh guru pembimbing di asrama masing-masing. 3. Memperoleh kartu tanda santri KTS. 4. Mengikuti seluruh proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan pesantren sesuai dengan jenjang pendidikannya. 5. Mengikuti seluruh kegiatan pengkajian kitab kuning. 6. Mengikuti seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di lingkungan pesantren. 7. Perantau bagi santri putra yang secara ekonomi sangat membutuhkan dengan ketentuan minta izin dari mustahik atau pengurus dan tidak lebih dari 7 hari. 8. Pulang ke rumah orang tua atau wali pada masa libur pesantren. Bab 7. Kewajiban santri. Pasal 8. Setiap santri berkewajiban untuk 1. Menjaga nama baik alma mater pesantren baik di dalam maupun di luar pesantren.
Sanksi dikenai takzir berupa teguran, peringatan sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 2. Melunasi seluruh kewajiban administrasi yang sudah menjadi ketentuan pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa teguran atau menurut kebijaksanaan pesantren. 3. Sudah berada di pesantren sebelum tanggal 15 Syawal setiap tahun ajaran. Sanksi dikenai takzir berupa kewajiban membayar administrasi pendaftaran seperti santri baru. 4. Wajib tetap berada di pesantren pada masa libur umum bagi santri pengabdian. Sanksi dikenai takzir tidak memperoleh syahadah atau ijazah tingkat aliyah. 5. Wajib hadir di pesantren sehari sebelum tanggal 1 Ramadan bagi santri kelas 2 tingkat sanawiyah. Sanksi dikenai takzir berupa membayar administrasi pendaftaran seperti santri baru. 6. Melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran. Sanksi dikenai takzir berupa membersihkan lingkungan pesantren. 7. Bertempat tinggal di asrama pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa teguran, peringatan sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 8. Mengikuti kegiatan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid atau mushola pesantren. Sanksi dikenai takzir berdasarkan kebijaksanaan pengurus pesantren. 9. Mengenakan pakaian ala santri ketika berada di lingkungan pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan dan meminta tanda tangan pengurus yang bertempat tinggal di luar lokasi pesantren atau sesuai kebijaksanaan pengurus pesantren. 10. Membawa kartu tanda santri KTS serta mengenakan pakaian yang beridentitas pesantren seperti jas ketika di luar lingkungan pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan dan meminta tanda tangan pengurus yang bertempat tinggal di luar lokasi pesantren atau sesuai kebijakan pengurus pesantren. 11. Menaati peraturan lalu lintas ketika menggunakan kendaraan tatkala keluar dari pesantren. Sanksi dikenai takzir sesuai ketentuan yang ada. 12. Mengikuti kuliah umum tentang aswaja bagi santri madrasah aliyah yang diselenggarakan di pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa teguran dari pengurus. 13. Mengikuti pengkajian kitab kuning yang dibimbing langsung oleh pengasuh pondok pesantren Darussalamah setiap pagi mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Sanksi dikenai takzir berupa menghafal beberapa surat Al-Quran di kelas lainnya dan meminta tanda tangan pengurus yang bertempat tinggal di luar lokasi pesantren atau sesuai kebijakan pengurus sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atau wali. 14. Mematuhi perintah pengurus pesantren sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi dikenai takzir berupa teguran dari pengurus sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atau wali. 15. Meminta rekomendasi dari mustahik untuk mendapat surat izin bepergian atau pulang. Sanksi dikenai takzir berupa teguran dari pengurus sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atau wali. 16. Menitipkan seluruh uang kiriman selain uang pembayaran pondok, kas asrama, makan atau kos kepada koperasi khairiyah pondok pesantren Darussalamah bagi santri putra atau kepada pengurus pondok putri bagi santri putri. Adapun pengambilan uang titipan bisa dilakukan setiap hari maksimal Rp20.000. Sanksi dikenai takzir berupa menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. 17. Melapor pada pengurus pesantren dan tetap wajib mentaati seluruh ketentuan dan peraturan di pesantren bagi santri yang tidak pulang pada masa libur umum. Sanksi dikenai takzir berupa menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. 18. Mengikuti musyawarah atau sawir pada waktu yang telah ditentukan. Sanksi dikenai takzir berupa tidak naik kelas. 19. Mengikuti lamaran di kelas masing-masing pada waktu yang telah ditentukan. Sanksi dikenai takzir berupa naik kelas.
berupa tidak naik kelas. 20 menyetorkan lamaran kepada mustahik masing-masing, sanksi dikenai takzir berupa tidak naik kelas. 21 wajib mengikuti program pengabdian minimal 1 tahun sampai tanggal 15 Syawal tahun berikutnya bagi santri yang telah tamat jenjang aliyah. Sanksi dikenai takzir berupa ijazah ditahan selama 1 tahun dan dikenai administrasi penyimpanan ijazah senilai 1 juta rupiah. 22 kos atau catering hanya dapat dilakukan di koperasi khairiyah pondok pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa A. Pelanggaran pertama dikenai takzir berupa peringatan lisan. B. Pelanggaran kedua dikenai takzir berupa peringatan kedua dan menandatangani surat perjanjian kesediaan dikembalikan kepada orang tua apabila melanggar lagi. C. Pelanggaran ketika dikenai takzir berupa dikembalikan kepada orang tua. 23 menambal ketertinggalan pelajaran bagi santri yang pulang dan atau menggunakan hak merantau. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan keras oleh mustahik. 24 dalam menjaga keamanan dan ketertiban terkait pendanaan, wali santri diwajibkan mentransfer dana kebutuhan santri, putra atau putrinya kepada mustahik atau wali kelas masing-masing. Bab 8 larangan santri pasal 9. Setiap santri dilarang untuk 1. Main hakim sendiri ketika ada permasalahan. Sanksi dikenai takzir mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, diskor sehingga dikembalikan kepada orang tua atau wali. 2. Mengganggu atau mengambil hak-hak orang lain. Sanksi dikenai takzir mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, diskor sehingga dikembalikan kepada orang tua wali. 3. Berhubungan atau berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa izin dari pengurus pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan dan atau dikembalikan dilabeli tulisan mengenai pelanggaran dimaksud dan mengucapkan janji di muka umum. Diskorsing sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 4. Memanjangkan rambut serta kuku bagi santri putra. Sanksi dikenai takzir berupa teguran dan dilakukan pemotongan rambut atau dikutur. 5. Membawa dan atau menggunakan alat-alat elektronik seperti radio, tape recorder, foto kodak, handphone, telepon genggam, laptop, PlayStation dan lain-lain di dalam maupun di luar pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa penyitaan terhadap barang-barang bawaan dimaksud serta menjadi infak di pesantren. 6. Membawa kendaraan bermotor. Sanksi dikenai takzir berupa penyitaan untuk segera diambil oleh wali dan dibawa pulang. 7. Membawa dan atau menggunakan alat perjudian. Sanksi dikenai takzir berupa penyitaan barang untuk dihanguskan dan dikenai denda sejumlah 1 rit pasir pasangan. 8. Mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan serta takzir menurut kebijakan pengurus pesantren. 9. Mengenakan pakaian berbahan dasar lepis. Sanksi dikenai takzir berupa penyitaan dan dapat diambil oleh pemiliknya pada akhir tahun pelajaran atau dihapuskan. 10. Pelanggaran dan atau menyaksikan pertunjukan tanpa izin dari pengurus pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan dan meminta tanda tangan pengurus yang bertempat tinggal di luar lokasi pesantren atau sesuai kebijakan pengurus. Keluar dari lokasi pesantren pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan atau takzir menurut kebijakan pengurus pesantren sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 12. Mencari ilmu yang tidak diridhoi oleh pengasuh pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan atau takzir menurut kebijakan pengurus pesantren sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali.
14. Melakukan bisnis di lingkungan pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan atau takzir menurut kebijakan pengurus pesantren sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 15. Menjadi sinoman atau rewang. Sanksi dikenai takzir berupa peringatan atau takzir menurut kebijakan pengurus pesantren sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 16. Belanja kebutuhan harian di luar koperasi khairiyah pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa denda senilai barang-barang yang telah dibeli sampai dengan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali. 17. Memasang instalasi listrik tanpa izin dari pengurus pesantren. Sanksi dikenai takzir berupa denda kepada asrama sejumlah Rp500.000 dan pelepasan instalasi dimaksud. 18. Merantau lebih dari 1 minggu setiap bulan bagi santri putra. Sanksi dikenai takzir menambal dan mempresentasikan pelajaran yang ditinggalkan. Bab 10. Penutup. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pondok pesantren ini akan diatur dan ditetapkan kemudian. Pasal 13. Perubahan atau peraturan atas peraturan pesantren ini hanya dapat dilaksanakan oleh musyawarah dewan pengurus pesantren, ditetapkan di Brajadewa pada tanggal 29 Maret 2020. Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Brajadewa, Kecamatan Wajibara, Kabupaten Lampung Timur. Kiai Haji Ahmad Mulisi Muhammad Ali Mansur mengetahui pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah Kiai Haji Dadri Ahmad SHI. Dipun katose cekap semanten kula iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil akbar untuk memperingati haul Kiai Haji Ahmad Sotik Al-Maghfurlah yang akan dipimpin oleh beliau Romo Yai Muhsin Abdillah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Summa wa ba'da. Kaifinal kiram al-alamah al-fudhala al-arif billah, guru kita, mursyid tunggal kita yang telah mendahului kita bersama, walaupun di benak hati kita rasanya masih ditungguin oleh beliau. Mohon maaf, saya kurang etis dipandang dari akhlak sufiyah manakala saya menyebut nama khusus guru saya. Di satu sisi orang mengatakan kalau sampai nyebut nama ayahandanya atau sampai menyebut guru atau syekhnya langsung kecuali dalam penghormatan yang lain, rasanya kurang takdim akhlak di dalam benak hati kita. Untuk itu mohon maaf manakala saya tidak menyebut nama beliau khusus. Beliau yang saya hormati selaku pemangku tunggal dari awalul amri, diharapkan nanti sampai yaumil qiyamah, amin. Insyaallah Allah lewat para malaikatnya membangunkan roh beliau
untuk menunggui kita bersama. Dari mulai apalagi saat ini kita ya mengadakan bersama-sama acara khusus untuk tahlil dan untuk halal bihalal. Mudah-mudahan roh beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di sisi yang mendapat ridho dan kasih sayangnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di antara sekian semua yang hadir ini, mungkin saya lah yang paling tua umur. Paling tua apa? Umur barangkali. Walaupun isinya atau ilmiahnya banyak yang sudah senior-senior seperti Pak Yai Nurul Khalis, Pak Yai Nasihin, Pak Yai Nurul dan lainnya. Mungkin karena umur wis tua, saya sejajar kakak beradik dengan umur Pak Yai Samsudin Thohir. Dulu mondok saya ini belum ada mondok, kasih derek dados tunggal kali Pak Yai. Kelingan banget kula. Nah itu mungkin dari antara kalian, baik dari yang terhormat para dzurriyyah, para dewan ustadz, pengurus dan seterusnya, para ning-ning, apalagi pada para santriawan santriawati. Nah mungkin saya lebih tua dari segi umur. Untuk itu ya saya terimalah untuk amanah memimpin tahlil. Mari kita fokuskan tahlil ini, semoga dengan keikhlasan, kesungguhan, kekhusyuan kita, apa yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Biasa di kalangan anak-anak santri itu nahlil, apalagi orang-orang yang bermadzhab Nahdlatul Ulama, berjamiah Nahdlatul Ulama, itu tahlil sebagai makanan pokok, wis dadi segojangan. Kata anak santri itu dalam sorbinya halala yuhallilu tahlilan, tahlilatan, tahlalakan. Mohon maaf kalau ini salah tasrif ya. Yang artinya adalah halala itu membaca la ilaha illallah, walaupun dalam pelaksanaannya dibubuhi manis-manis seperti tasbih, takbir, tahmid, istighfar, tarafut, irhamna ya, atau sholawat dan lain seterusnya. Alhamdulillah saya merasa bangga. Sebelum acara tahlil terakhir ini, saya tadi menyimak sebagian dari apa yang dibacakan dan dibacakan tadi. Semuanya baik itu dari tata tertib, aturan, undang-undangnya itu sangat manis dan menggiurkan. Malah manakala kita buktikan dan kita tindak lanjuti di lapangan, itu semua mengajak kita untuk disiplin, untuk tertib, yang bakalan membuahkan buah ilmu
yang bermanfaat sehingga kita bisa masuk dalam golongan ulama salafus sholihin. Allahumma amin. Akan tetapi tata tertib semuanya yang dibacakan tadi itu perlu dibuktikan dengan kerja nyata yang tidak hanya berlaku di kertas saja, yang tidak hanya berlaku di meja. Ini tentu amanah yang harus dipikul berat di pundak para pengurus, para ustadz, dari mulai yang tingkatan atas sampai ke bawah, sampai ke kita semua para santri. Kalau kita sudah membuktikan bisa kerja nyata di lapangan, kita praktekkan sebagai mestinya, insya Allah kita akan menjadi golongan para ulama salafus sholihin. Amin ya robbal alamin. Setahun yang lewat, kalau nggak salah itu pernah diadakan acara di sini, di latar sini, setahun sing wis liwat, yaitu acara halal bihalal. Halal bihalal itu lafaz kata bahasa Arab tapi disadap dengan bahasa Indonesia, halal bihalal. Dan itu sangat berlaku di kalangan timuran kita. Sehingga pada umumnya halal bihalal itu diadakan masih pada bulan-bulan Syawal. Kenapa nggih? Berbeda dengan di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu tidak ada yang namanya acara halal bihalal. Di sana itu kalau hari raya nggak ada lencer. Saya alhamdulillah sudah pernah hari raya di sana itu ketika bulan Ramadan umroh. Hari raya saya nggak pulang, di sana saya 2 hari. Jadi nggak ada lencer dan nggak ada saling maaf-memaafkan. Biasanya keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Madinah itu dicegat oleh surat undangan di pintu-pintu itu oleh anggota kerajaan, disebar brosur, diharapkan untuk datang ke kepada Syekh Anu, dan kalau datang itu berombongan, gak ada datang orang 10, gak ada. Paling tidak orang 20 ke atas, ada yang sampai 50 sampai 100 diundang yang gede anggota-anggota kerajaan Saudi. Pas hari pertama hari raya itu, saya melihat buktinya itu. Kemudian ketika datang ke rumah kerajaan masing-masing itu, gak salaman, langsung masuk ke arena makan minum, makannya mewah-mewah. Ada kambing guling diingkongkan utuh kami, ayam segala lengkap, belum diangkat dari jadi penggodokan, jauh tuh banyak disediakan peso, alat jepit selengkapnya. Setelah makan cukup, ke arena tempat pembuahan, buah apapun lengkap, masya Allah. Nah setelah cukup semua baru pulang, yang tuan rumah nyegat di gawangan itu, baru salaman. Ya udah itu aja. Besok lagi gak ada, cuman sehari. Tapi alhamdulillah di kita ngelencer. Oke apa ke? Halal bihalal. Si halal bihalalnya modelnya itu di kita ini mutaati bainasne atau mutaati ila salah satu maf'ul. Berarti rong dino ngantek seminggu 10 dino derek sing lencer. Nggih napa nggih? Apa meneh nggone kadrutus sing ngritik niki
Ini bayai ini kok puasa ngantek sebulan Syawal terus saya. Niki ngoten apa mbak? Nggih napa mboten? Yang modele nek regal kan sampean mesti muni ngene. Tak ngene ngaturaken sedaya. Jadi ngaturaken cereke Mbah Kyai kita jane anu sing wae kok ngaturaken sedaya kalepatan. Korane sing ngaturaken amplop ngono iki. Kelingan aku Mbah Yai. Terus Mbah Yai yo tapi yo piye ya sing wis dadi tradisi apa kebudayaan timuran ini iki. Nggih Mbah Yai. Setelah saya mati memang kebudayaan kita ini sangat beragam dan majemuk. Yang penting tidak mengandung syirik, tidak mengandung keharaman, yaudah kita jalankan saja. Nah, alhamdulillah kita uri-uri sampai sekarang, yang sehingga berlaku pada sore ini di tempat kita berada ini mengadakan acara halal. Dan ini saya anggap acara yang sangat penting sekali, yang sangat bernilai dan berharga. Kenapa? Yang namanya kita mustilah kita bergaul selama ini. Kadang-kadang kita kemarin nggak bertemu sesama, apalagi sama ustadz guru dan kiainya yang mengajar, terus kadang-kadang ada yang nggak bertemu, yang belum sempat ngadakan halal bi, kadang belum sempat jaluk ngapura leres kamu betul. Alhamdulillah saatnya kita setelah lebih dulu kita digodok lewat bulan A'dzam, yaitu bulan Ramadan kemarin yang di dalamnya kita isi berbagai macam kegiatan positif ya, sholat tarawih, tadarus, sholat fardu, sholat jamaah, ngaji kitab kuning kilatan-kilatan. Kemudian masuklah kita pada musrul awakhir, hari-hari Ramadan terakhir yang di sana katanya ada saat-saat barokahnya Lailatul Qadar. Kemudian kita tutup, kita akhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Tentu selama bergaul yang namanya kita manusia mesti ada selik, mesti ada khilaf. Ngaku nama betul. Nggih napa nggih? Nah, untuk itu masuklah pada satu Syawal. Satu apa? Syawal yaitu hari raya Idul. Idul itu maknanya kembali, fitri itu kesucian. Masuk satu Syawal berarti kita kembali kepada kesucian yang kita buktikan dengan ditandai saling maaf memaafkan. Adik-adik mohon diketahui bahwa Syawal itu adalah nama bulan ambilan dari bahasa Arab. Syawala yusawilu taswilan. Maknanya kalau nggak salah ini unggah-unggahan atau naik kelas, munggah Syawal, munggah namanya. Artinya yang kemarin itu masih TK misalnya, naiklah ke SD, namanya Syawal. Dari SD naik ke SMP, dari Tidaiyah naik ke Sanawiyah, namanya Syawal. Dari dulu malas-malas, sekarang tambah giat setelah Syawal, itu namanya naik kelas. Jadi apa nggih? Kalau kemarin tidak ya, sekarang setelah Syawal tetap saja tidak ya. Naik kelas apa tidak itu? Biar belum belingnya, masya Allah. Wes Syawal barang panggang beling. Naik kelas apa tidak itu? Naik kelas benar. Lah panggang belingnya, dia lagi. Dia konapalan maju ning ngarep, masal
Rapal. Setelah sawal panggah terapal. Naik kelas kamu betul? Nah, alhamdulillah setelah sawal ini mari kita naikkan dalam segi kebaikan, dalam segi mencari ridho Allah liwat tolabul ilmi.